Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Hairani, perdagangan bebas. Anak-anakku, di video ini kita akan belajar mengenai pasar bebas, yaitu kerjasama perdagangan bebas, baik itu regional ataupun multilateral. Regional yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama regional yaitu kerjasama yang berdekatan lokasinya, seperti kita yang tinggal di Asia Tenggara, yaitu kerjasama negara-negara ASEAN. Sedangkan kerjasama multilateral, kerjasama banyak negara dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan perekonomian. Kita lanjutkan anak-anak ibu. Lihat dan perhatikan ini. Pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan terhadap impor ataupun ekspor. Kebijakan perdagangan bebas, perdagangan barang dan jasa tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya, akses ke pasar dan informasi yang tidak diatur, organisasi badan pengelola pasar bebas di dunia, yaitu MEA, APTA, APEC, MEE, dan WTO. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. ASEAN Association of Southeast Asian Nations berdiri 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Asosiasi ini dibentuk dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan menciptakan keamanan dan kestabilan regional di kawasan Asia Tenggara. Dan saat ini negara-negara yang sudah bergabung di ASEAN sudah 10 negara, dengan masuknya Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015 diberlakukan. Bentuk integrasi ekonomi ASEAN artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Tujuan utama MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, investasi, jasa, tenaga kerja terdidik yang bebas, dan aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata dan kemiskinan yang berkurang dan sosial ekonomi yang beragam. ASEAN Free Trade Area atau APTA. ASEAN Free Trade Area atau APTA merupakan wujud dari kesepakatan
dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional Asia diri pada 28 Januari 1992 dengan tujuan menjadikan kawasan sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum ekonomi perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Berdiri pada tahun 1989 di Canberra, Australia dengan 21 anggota. Negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Meksiko, Papua Nugini, Korea Selatan, Jepang, Cina, Hong Kong, Chili, dan Taiwan. Tujuan APEC meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Uni Eropa, masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa terbentuk karena kondisi perekonomian dan politik negara-negara Eropa setelah Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan, berdiri pada tanggal 1 November 1993 dengan anggota 27 negara dengan membentuk mata uang euro. Tujuan masyarakat ekonomi Eropa: yang pertama, cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan antar negara anggota, menghapuskan semua rintangan yang menghambat laju perdagangan internasional, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota masyarakat ekonomi Eropa. World Trade Organization atau WTO. WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Tujuan WTO meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa, serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Cukup sampai di sini pembelajaran kita anak-anak ibu. Semoga bermanfaat. Ibu sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.